Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam renungan harian Toraya edisi 1 April 2026. Karena itu, mari kita minta tuntunan kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur hanya kepadamu ya Allah Bapa di sorga, Allah Bapa kekasih jiwa kami, Allah yang terus melawat kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, kami masih merasakan akan pelawatanmu di dalam sepanjang malam kemarin, sehingga kami boleh dinyatakan untuk merasakan kembali nafas kehidupan di hari yang indah ini ya Bapa. Begitu pula ya Tuhan, melandasi syukur kami kepadamu. Kami tak akan lupa membaca dan merenungkan sebagian kecil akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini dapat memperlengkapi iman kami, sehingga firman-Mu lah yang tetap menjadi kompas yang sejati di dalam perjalanan kehidupan kami semua. Olehnya itu bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, pembacaan kita terambil dalam kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Ya, itulah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita diberi sebuah tuntunan tema, yaitu fokus pada Yesus. Fokus pada Yesus. Ya, tentu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa sama seperti semua benda yang diciptakan manusia itu tentu memiliki sebuah tujuannya. Ya, demikianlah Allah Sang Pencipta menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang jelas. Entah kita sadari atau tidak, namun demikianlah sesungguhnya maksud Sang Pemberi hidup, menjadikan kita makhluk hidup. Jika Ia masih menganugerahi kita kehidupan sampai detik ini, maka inilah saatnya untuk merenungi kembali tujuan hidup kita. Begitu pula yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diperlihatkan dalam pembacaan kita dalam Ibrani 12, sebagaimana penulis kitab Ibrani menggambarkan perjalanan hidup menuju tujuan akhirnya itu laksana suatu perlombaan wajib. Jadi hal ini memperlihatkan bahwa ada permulaan dan ada akhirnya. Jadi titik akhir dari perlombaan itu bukanlah sebuah kehormatan, kekuasaan, dan kemenangan duniawi, melainkan kehidupan dalam persekutuan kekal bersama dengan Kristus. Jadi karena itu, kita kini sedang berada dalam arena perlombaan itu sendiri. Entahkah kita masih jauh atau sudah dekat? Yang harus kita pastikan ialah, masihkah kita berada di jalur perlombaan yang benar, yaitu tetap hidup berfokus dan menyerupai Kristus. Jadi karena itu, hidup menebarkan kasih Kristus dengan lemah lembut, sabar, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan tidak berkanjang di dalam dosa. Olehnya itu, jemaat Tuhan yang kukasihi di dalam Kristus Yesus, semua kita itu bergumul dan berjuang melawan dosa.
Kita seringkali menemukan diri kita seakan-akan tidak menemukan pilihan lain selain melakukan dosa. Akibatnya, kita membenarkan dosa itu sendiri. Padahal justru dosa itulah yang menjadi penghalang bagi kita menunaikan perlombaan iman ini. Karena itu, saya mau menyampaikan bahwa tanggalkanlah semua dosa yang menjadi beban hidup itu, yakni keangkuhan, ambisi yang tidak terkontrol, keinginan menjadi orang terpandang, keterikatan pada tradisi yang tidak memuliakan Allah, dan ketundukan pada adat yang tidak memanusiakan, juga dendam dan luka batin terhadap sesama. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita belajar dan fokuslah pada Yesus. Hidup hanya untuk memuliakan Allah Sang Pemberi mahkota di ujung perlombaan hidup ini. Amin. Iya, dalam firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, sekiranya Roh Kudus terus menolong kita dan firman Allah lah yang terus menjadi kompas yang sejati untuk menuntun kita di dalam sebuah perlombaan yang benar di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami tidak hanya merasakan kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan, tetapi kami masih berkesempatan untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini ya Bapa, terus menjadi pedoman bagi kehidupan kami, sehingga kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan sebagaimana ya Tuhan, firman-Mu lah yang terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami terus meneladankan Kristus, sebagaimana kami tetap berada di dalam perlombaan iman yang benar di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, begitu pula dalam kehidupan kami sehari-hari selanjutnya, bahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hanya pertaruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, selamat pagi untuk kita semua, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.